Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan ngebahas sebuah situs web yang berisi dokumen tanya jawab keislaman yakni www.pis-ktb.com. Halo semua, selamat datang lagi ya. Kali ini nih kita mau coba kupas tuntas beberapa kutipan menarik dari kitab Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah. Ya, ini sumber yang isinya banyak banget tanya jawab ya. Fokusnya ke akidah, keyakinan gitu. Sama amalan dalam Islam menurut pandangan Sunni Salafi. Betul, jadi tujuannya ya biar kita dan Anda juga bisa dapat gambaran lah poin-poin penting dari keyakinan mereka, amalan yang sering dibahas, sama gimana sih cara mereka memahami agama. Oke, kita mulai aja ya. Yuk, mulai dari dasarnya dulu kali ya, fondasinya. Nah iya, rukun iman. Sumber ini ngejelasinnya cukup detail ya, percaya sama Allah, malaikatnya, disebutin juga tugasnya, kayak nyatet amal, terus Israel pencabut nyawa gitu. Terus kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, ini malah ditekankan harus tahu 25 nama loh, hari akhir, dan nah ini, qadar, ketentuan baik buruk dari Allah. Ya, dan soal hari akhir itu, wah dirinci banget loh di sini. Nggak cuma sekedar percaya hari akhir gitu aja. Oh ya, gimana rinciannya? Jadi dijelasin prosesnya, mulai dari kita meninggal, terus ada pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir di alam kubur, ada bahasan soal nikmat atau siksa kubur juga. Wah, oke. Terus berlanjut nanti sampai kebangkitan, dikumpulin di padang mahsyar, ada hisab, ada perhitungan amal, mizan, timbangan amal itu, sampai akhirnya ya surga atau neraka yang sifatnya kekal. Lengkap ya urutannya? Lengkap. Bahkan ada penegasan juga soal keyakinan bahwa nanti di surga itu bisa melihat Allah secara langsung. Ini nunjukin fokus kuat ke kehidupan setelah mati ya. Menarik. Terus ada poin ini juga nih, soal Islam itu dianggap agama semua nabi, dari Adam sampai Muhammad gitu. Ah iya, itu juga dibahas. Jadi pengikut Nabi Musa disebutnya Muslim Musawi. Terus pengikut Nabi Isa, ya Muslim Isawi. Oh gitu ya, baru tahu istilahnya. Iya. Nah, baru pengikut Nabi Muhammad disebutnya Muslim Muhammadi. Ini kayak mau bilang kalau inti ajarannya, tauhidnya, itu sama dari dulu. Nyambung terus gitu. Oke, paham. Nah kalau kita geser dikit nih ke soal amalan atau praktek, ada dibahas soal tahlilan ya. Iya, dibahas. Itu kan isinya kayak baca Quran, Al-Ikhlas gitu, dzikir, sholawat, doa. Nah, gimana sumber ini mandangnya? Apa dianggap sesuai ajaran gitu? Nah, argumennya gini, karena isi tahlilan itu sendiri, kayak baca Quran, dzikir la ilaha illallah, sholawat nabi, doa, itu kan masing-masing emang ada perintah atau anjurannya dalam syariat. Iya sih. Jadi rangkaiannya itu dianggap ya amalan baik yang punya dasar, gitu penjelasannya. Ini kan sering banget jadi perdebatan ya, takutnya dianggap menyembah selain Allah. Gimana sumber ini ngejelasinnya? Betul, ini sensitif. Sumber ini ngasih definisi, tawasul itu berdoa kepada Allah, tapi dengan menyebut kedudukan nabi atau orang saleh sebagai wasilah atau perantara, karena mereka punya kedudukan mulia di sisi Allah. Jadi mintanya tetap ke Allah ya, bukan ke nabinya atau orang salehnya. Tepat. Ditekanin banget itu bukan minta ke perantaranya. Analoginya cukup oke sih, kayak kita mau ngelamar kerja, terus minta tolong temen yang deket sama bos buat nyampein CV kita. Oh, oke. Paham analoginya. Kita minta tolong teman, tapi harapan utamanya kan tetap ke si bos, bukan ke temannya. Nah, sumber ini bilang tawasul model begini itu sunnah, diajarin Nabi. Oke, clear. Nah, terus gimana soal ngirim pahala buat yang udah meninggal? Kayaknya sumber ini dukung ya, sampai ngutip Imam Qurtubi, Ibnu Taimiyah juga disebut. Ira cenderung mendukung, terutama untuk doa dan sedekah. Mereka ngutip kesepakatan ulama soal sampainya pahala itu. Tapi kan ada ayat yang sering dipakai buat nolak, yang bunyinya seseorang cuma dapat apa yang dia usahain itu loh, di surat An-Najm ayat 39. Gimana tanggapannya? Sumber ini tahu ayat itu, tapi menganggap kalau menolak sampainya pahala sama sekali itu pemahamannya parsial atau kurang lengkap gitu. Mereka lebih condong ke pendapat mayoritas ulama yang bilang, terutama doa dan sedekah ya, itu bisa sampai. Jadi ada perbedaan penafsiran dalil ya. Oke, lanjut nih, bid'ah, hal baru dalam agama. Apa semua yang baru itu otomatis salah gitu? Nah, ini juga menarik. Menurut sumber ini, nggak semua bid'ah itu sesat. Mereka bedain. Ada contohnya dari zaman sahabat Nabi. Oh ya, contohnya gimana?
Ada sahabat namanya Rifa'ah ibn Rafi', dia baca zikir baru pas lagi sholat. Ternyata sama Nabi malah dipuji, katanya malaikat sampai rebutan nyatet pahalanya. Wah, Nah, contoh ini dipakai buat bilang kalau nggak semua inovasi ibadah itu jelek. Makanya muncul pembagian bid'ah hasanah yang baik sama sayyi'ah yang buruk. Meskipun ya, istilah hasanah ini juga ada perdebatan lagi di kalangan ulama lain. Oke, jadi ada nuansanya ya, ada hitam putih. Ini nih bagian yang menurut saya penting banget. Gimana kita memahami sumber ajaran itu sendiri, Al-Quran sama hadis. kayaknya ada penekanan khusus soal hadis ya di sini. Betul, betul. Pesannya gini, jangan buru-buru nolak suatu hadis cuma gara-gara nggak ada di kitab Bukhari Muslim atau kitab-kitab terkenal lainnya, Kutubus Sittah itu. Terus gimana dong patokannya? Patokannya, selama hadis itu dinilai sahih atau valid sama para ahli hadis pakai metode mereka, ya wajib diikuti. Jadi, penting banget buat percaya sama penilaian pakarnya di bidang ini. Dan ini nyambung juga kayaknya ke sikap kita ke para ulama ya, biar nggak gampang nyalahin gitu. Iya, nyambung banget. Sumber ini ngingetin supaya kita nggak suuzon atau berburuk sangka sama ulama. Pendapat mereka itu dianggap hasil ijtihad, usaha sungguh-sungguh buat memahami Quran dan hadis, bukan asal ngomong pakai hawa nafsu. Jadi pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dianggap representasi pemahaman yang benar ya? Dianggapnya begitu, sebagai jalan yang diikuti Nabi dan mayoritas sahabat, dan diyakini sebagai mayoritas umat Islam. Oke. Oh iya, ada selipan dikit soal gaib ya, kayak jin korin, jin pendamping manusia itu. Iya, disinggung sekilas aja. Katanya sih, tiap orang ada jin korinnya dari lahir sampai mati. Dan jin ini tahu banget kebiasaan orang yang didampinginya. Ya bagian dari iman ke yang goib lah. Oke deh. Jadi kalau kita rangkum nih dari pembahasan kita atas kutipan-kutipan Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah KTB ini, kelihatan banget ya penekanannya di pemahaman akidah Ahlus Sunnah. Terus ada argumen buat justifikasi amalan kayak tahlilan, tawasul, pentingnya ikut Quran Sunnah tapi lewat pemahaman ulama yang terpercaya, plus keyakinan soal gaib dan akhirat. Betul. Tapi ada satu hal nih yang mungkin, menarik buat Anda renungkan lebih lanjut. Apa tuh? Gini, sumber ini kan kuat banget ya penekanannya soal iman pada qadar. Semua udah diatur, ditakdirkan Allah, baik buruknya. Iya, betul. Tapi di sisi lain, dijelasin juga kalau doa atau berdoa itu ibadah, itu perintah Allah dan ada pahalanya. Nah, gimana ya cara Anda pribadi gitu memahami atau mungkin mendamaikan keyakinan pada takdir yang udah pasti terjadi itu dengan perintah buat kita tetap usaha dan berdoa? Wah, iya juga ya. Pertanyaan bagus tuh buat direnungin. Iya kan? Sesuatu buat dipikirin sendirilah. Oke, semoga pembahasan kita yang cukup singkat tapi padat ini ngasih perspektif baru ya buat Anda semua. Sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam berikutnya.